Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Apa itu persamaan eksponensial? Jadi, persamaan eksponensial adalah persamaan dengan eksponensial berbentuk variabel. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Persamaan eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaiannya. Bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang kelima, Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Yang keenam, Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Dan yang terakhir, ketujuh, A kali A pangkat Fx kuadrat ditambah B kali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Jadi ada 7 bentuk persamaan eksponensial yang akan kita bahas. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 bentuk, yaitu bentuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana bilangan pokoknya adalah konstanta. Jadi yang mengandung variabel adalah bentuk eksponensialnya. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1, dengan bilangan pokok atau A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Jadi, untuk bentuk pertama ini penyelesaiannya pangkat sama dengan 0. Supaya lebih paham, mari kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk yang pertama, sehingga penyelesaiannya adalah pangkat sama dengan 0. Ini adalah pangkatnya. Jadi, proses menyelesaikannya adalah x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x, yaitu dengan memfaktorkan. Faktornya adalah x min 1 dikali x min 2. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Jadi ini diperoleh dari x min 1 sama dengan 0. X-nya 1 dan x min 2 sama dengan 0. X-nya 2. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen di atas adalah 1,2. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dengan bilangan pokok, yaitu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p.
Jadi kita tinggal menyamadengankan eksponennya atau pangkatnya. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Ini A, ini A. Baru kita menyamakan pangkatnya. Fx sama dengan P untuk menyelesaikan. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X min 3 sama dengan 81. Nah, kita akan selesaikan. Lihat di sini bilangan pokoknya berbeda. Yang depan 3, yang belakang 81. Sehingga langkah pertama kita menyamakan dulu bilangan pokoknya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Sehingga penyelesaiannya tinggal pangkatnya kita sama dengankan, yaitu X min 3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya X sama dengan 7. Dari min 3 pindah ruas menjadi plus 3. 4 plus 3 hasilnya 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7. Jadi tadi bilangan pokoknya kita samakan dulu. Setelah bilangan pokoknya sama, kita tinggal menyamadengankan pangkatnya untuk memperoleh himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Kalau bentuk kedua tadi yang mengandung variabel X hanya salah satu bentuk eksponennya. Untuk bentuk ketiga, ruas kiri dan ruas kanan, eksponennya sama-sama mengandung variabel. Jadi jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, dengan bilangan pokok atau A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, nanti untuk menyelesaikannya, kita tinggal menyamadengankan pangkatnya, yaitu Fx sama dengan Gx. Tapi syaratnya tadi bilangan pokoknya harus sama dulu, sama-sama A. Ini A, ini A. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal menyamadengankan eksponen atau pangkatnya, yaitu menyelesaikannya Fx sama dengan Gx. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X plus 1 sama dengan akar 27 pangkat 3X min 4. Nah, untuk menyelesaikannya, karena di sini bilangan pokoknya berbeda, ada 3 di ruas kanan 27, kita ubah dulu. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, akar itu artinya pangkatnya dibagi 2. Sedangkan yang atas diperoleh dari 3 kali 3X, 9X, 3 kali min 4, min 12. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka penyelesaiannya adalah kita tinggal menyamadengankan bentuk eksponen atau pangkatnya. Nah, jadi penyelesaiannya X plus 1 sama dengan 9X min 12 per 2. Kita kalikan silang, X plus 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2X plus 2. Kita pindah ruaskan 9X ke kiri, 2X dikurangi 9X, hasilnya adalah min 7X. 2 pindah ruas ke kanan menjadi min 2, min 12, min 2, min 14. Sehingga X adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2.
Jadi langkah pertama tadi kita samakan bilangan pokoknya dulu. Setelah itu baru kita selesaikan dengan menyamadengankan eksponen atau pangkatnya. Nah, kita ke bentuk yang keempat, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan bilangan pokok A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, juga B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda, tetapi eksponen atau pangkatnya sama. Nah, untuk menyelesaikannya, yaitu pangkatnya disamadengankan 0. Jadi kalau bilangan pokoknya berbeda, sedangkan pangkatnya sama, penyelesaiannya adalah pangkat sama dengan 0. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6 pangkat 2x min 8 sama dengan 9 pangkat 2x min 8. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda, 6 dan 9, sedangkan pangkat atau eksponennya sama, 2x min 8. Nah, untuk menyelesaikannya tinggal pangkatnya disamadengankan 0. Pangkatnya tadi adalah 2x min 8, sehingga 2x min 8 sama dengan 0. Dengan operasi aljabar, min 8 kita pindah ruas menjadi 8, sehingga x-nya adalah 8 dibagi 2. X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 4. Nah, itu adalah 4 bentuk persamaan eksponen yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan bentuk eksponen yang lain pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini silahkan kalian berlatih, tetap semangat terus dalam belajar matematika di rumah. Selamat berlatih.